Selamat malam, Horas. Salam buat kita semua. Malam hari ini kita akan mendengarkan renungan harian yang akan diambil dari Roma 9 ayat 6 sampai 13. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan Allah kami bersyukur atas semua berkat yang Kau berikan kepada kami hingga dari pagi hingga malam hari ini Tuhan. Kami akan juga mendengarkan firman-Mu sebelum istirahat kami Tuhan. Kiranya Engkau lah Tuhan yang menyertai kami, memberikan hikmat kebesaran kepada kami, agar kami dapat melakukan firman-Mu ini sesuai dengan kehendak-Mu saja. Di dalam anak Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, malam hari ini kita akan mendengarkan renungan dari Roma 9 ayat 6 sampai 13. Demikian firman Tuhan. Akan tetapi firman Allah tidak mungkin gagal. Sebab tidak semua orang yang berasal dari Israel adalah orang Israel. Dan juga tidak semua yang terhitung keturunan Abraham adalah anak Abraham. Tetapi yang berasal dari Ishak yang akan disebut keturunannya. Artinya bukan kanak-kanak menurut daging adalah anak-anak Allah, tetapi anak-anak perjanjian yang disebut keturunan yang benar. Sebab firman ini mengandung janji, pada waktu seperti inilah aku akan datang dan Sarah akan mempunyai seorang anak laki-laki. Tetapi bukan hanya itu saja, lebih terang lagi ialah Ribka yang mengandung dari satu orang, yaitu dari Ishak, bapa leluhur kita. Sebab waktu anak-anak itu belum dilahirkan dan belum melakukan yang baik atau yang jahat, supaya rencana Allah tentang pemilihannya diteguhkan bukan berdasarkan perbuatan, tetapi berdasarkan panggilan. Dikatakan kepada Ribka, anak yang tua akan menjadi hamba anak yang muda, seperti ada tertulis, aku mengasihi Yakub tetapi membenci Esau. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, apa yang akan disampaikan oleh Rasul Paulus untuk kita malam hari ini? Yang pertama, surat Roma ini ditulis untuk jemaat di Roma sekitar tahun 55 sampai 56 Masehi. Dia memperkenalkan dirinya kepada pengikut Kristus di Roma. Jemaat di Roma tampaknya terdiri dari orang bukan Yahudi yang baru mengikut Kristus dan orang Kristen Yahudi yang kembali ke Roma setelah pembuangan beberapa tahun sebelumnya. Apa isi pokok surat Roma ini? Dalam surat Paulus secara terperinci memberikan rangkuman tentang Injil Kristus. Surat Roma ditulis dengan secara teologis dan disusun dengan rapi. Apa latar belakang penulisan surat Roma ini? Sekelompok orang yang beriman kepada Yesus Kristus telah hidup di Roma jauh sebelum Paulus merencanakan kunjungan ke sana pada tahun 49 dan 50 Masehi. Orang Yahudi dan kelompok baru pengikut Kristus bertikai hebat sehingga Kaisar Romawi Claudius mengusir mereka keluar dari Roma. Itu dapat kita lihat nanti di kisah para Rasul 18 ayat 1 sampai 4. Demikian firman-Nya, saya akan bacakan. Kemudian Paulus meninggalkan Athena
lalu pergi ke Korintus. Di Korintus ia berjumpa dengan seorang Yahudi bernama Aquila yang berasal dari Pontus. Ia baru datang dari Italia dengan Priscilla istrinya, karena Kaisar Claudius telah memerintahkan supaya setiap orang Yahudi meninggalkan Roma. Paulus singgah ke rumah mereka, dan karena mereka melakukan pekerjaan yang sama, ia tinggal bersama-sama dengan mereka. Mereka bekerja bersama-sama karena mereka sama-sama tukang kemah. Dan tiap hari Sabat Paulus berbicara dalam rumah ibadat dan berusaha meyakinkan orang-orang Yahudi dan orang-orang Yunani. Jadi Paulus menulis surat itu karena ada pertikaian yang hebat. Dia juga mengingatkan kepada orang-orang Kristen dan Kristus di Roma. Itu yang akan kita bahas juga pada ayat 6 sampai 13 ini, tentang siapa anak Allah itu sebenarnya. Di ayat 6 sampai 9, firman Allah dalam bentuk janji-janji, perjanjian indah datang kepada Abraham. Umat perjanjian, anak-anak sejati Abraham, bukan hanya keturunan biologisnya. Mereka adalah semua orang yang percaya kepada Allah dan kepada apa yang telah Yesus lakukan bagi mereka. Itu dapat kita lihat dari Roma 2 ayat yang ke-29. Kita akan bacakan Roma 2 ayat yang ke-29. Tetapi orang Yahudi sejati ialah dia yang tidak nampak keyahudiannya, dan sunat ialah sunat di dalam hati, secara rohani, bukan secara hurufiah. Maka pujian baginya datang bukan dari manusia, melainkan dari Allah. Dan kita juga bisa bandingkan dengan Galatia 3 ayat 7. Apa isi dari Galatia ayat 7 ini? Galatia 3 ayat 7. Jadi kamu lihat bahwa mereka yang hidup dari iman, mereka itulah anak-anak Abraham. Jadi kamu lihat bahwa mereka yang hidup dari iman, mereka itulah anak-anak Abraham. Jadi saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kadang kita memang bangga. Orang Yahudi pun pasti bangga, mereka adalah bangsa pilihan. Kita saja mungkin yang dibilang nenek moyang kita sudah Kristen, atau bahkan kampung saya Spiro, Sorat, siapa yang tidak tahu, kita bangga. Atau dari Tarutung, Tasilindung, tempat Mensen, kita bangga. Itu yang mau dikatakan Paulus. Bukan hanya itu, bukan kau nenek moyangmu, tapi perbuatan kita sehari-hari, itulah yang akan menandakan kita pengikut Kristus. Karena Paulus hendak mengatakan, lupakan anak Allah atau bangsa terpilih, karena Tuhan Yesus datang ke dunia membawa keselamatan pada setiap orang, bukan kepada bangsa atau suku. Bangsa Yahudi, bangsa dengan fakta bahwa silsilah mereka berasal dari Ishak, yang ibunya adalah Sarah, istri sah Abraham, dan bukan dari Ismail, yang ibunya adalah Hagar.
hamba dari Sarah. Paulus menegaskan bahwa tidak seorang pun dapat mengklaim dirinya dipilih Allah karena warisan atau perbuatan baik. Allah secara bebas memilih untuk menyelamatkan siapapun yang Dia kehendaki. Doktrin tentang pemilihan mengajarkan bahwa adalah pilihan tertinggi Allah untuk menyelamatkan kita karena kebaikan dan kemurahan-Nya, bukan karena jasa kita. Yang terakhir, Ambanginam saudara-saudara yang kasih Tuhan Yesus, di ayat 12-14, apakah tepat bagi Allah untuk memilih aku, anak yang lebih muda, untuk berkuasa atas Esau? Dalam Maleakhi 1, 2, dan 3, pernyataan dengan cara bagaimanakah engkau mengasihi kami? Namun aku mengasihi aku, tetapi membenci Esau, merujuk pada bangsa Israel dan Edom ini sebenarnya, dan bukan pada pribadi kedua kakak beradik ini. Allah memilih Yakub untuk meneruskan garis keturunannya, garis keluarga dari orang-orang yang setia, karena Allah mengetahui bahwa hati Yakub adalah bagi Allah. Tetapi Allah tidak melarang Esau untuk mengenal dan mengasihi dia. Ingatlah selalu akan Allah seperti yang kita sembah. Dia berdaulat. Dia tidak sewenang-wenang. Dia turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Dia dapat dipercaya. Dia akan menyelamatkan semua orang yang percaya kepadanya. Apabila kita mengetahui sifat-sifat Allah ini, kita menyadari bahwa pilihannya adalah baik, meskipun kita tidak memahami semua alasannya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Terima kasih ya Allah Tuhan kami atas renungan malam untuk mengantar kami istirahat. Kiranya menguatkan hati dan pikiran kami. Semakin kami yakin bahwa Engkau adalah Allah dan Juru Selamat kami. Kami menyembah Engkau dengan segenap hati kami, dengan segenap jiwa kami, dan dengan segenap akal budi kami. Di dalam Anak Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.